Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitriani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan ulang pembelajaran geografi mengenai wilayah, pewilayahan, dan tata ruang. Sebelum masuk kepada materi yang lebih dalam, kalian tahu gak sih apa itu wilayah dan pewilayahan? Nah, di sini saya akan membahas 3 pendapat tentang wilayah. Ada 3 pendapat yang mendefinisikan wilayah. Pendapat pertama mengatakan bahwa wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik yang sama atau homogen. Pendapat kedua mengatakan wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks dan tanah air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan mereka yang khusus yang secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi. Pendapat ketiga yaitu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Jadi, dapat disimpulkan wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan baik berdasarkan aspek kemanusiaan, alam, maupun segala gejala geografi, sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Sedangkan pewilayahan atau regionalisasi adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil. Tujuannya antara lain yang pertama, untuk mengurutkan dan menyederhanakan informasi wilayah tersebut. Yang kedua, meratakan pembangunan di semua wilayah. Yang ketiga, memindahkan koordinasi. Jadi, wilayah itu ada 3 macam. Yang pertama ada formal, yang kedua fungsional, dan yang ketiga vernakular. Saya akan membahas wilayah formal terlebih dahulu. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki satu ciri saja. Coba deh kamu perhatikan wilayah pertanian dan wilayah hutan ini. Memiliki karakteristik masing-masing di mana wilayah pertanian itu umumnya ditanami tanaman pertanian, sedangkan wilayah hutan itu ditanami pohon-pohonan. Selanjutnya ada wilayah fungsional. Berbeda dengan wilayah formal, wilayah karakteristik fungsional ini bersifat heterogen. Kamu tahu gak sih wilayah Jabodetabek? Nah, kota-kota tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun, secara fungsional, saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Yang terakhir, ada wilayah vernakular. Kalau wilayah vernakular dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang banyak. Wilayah vernakular ini memiliki peran penting dalam identitas budaya, tapi tidak memiliki batas-batas yang resmi atau jelas. Simpelnya, wilayah vernakular ini terbentuk karena adanya persepsi orang banyak saja. Contohnya yaitu Bogor atau kota hujan. Bogor memang identik dengan sebutan kota hujan, dikarenakan Bogor itu memiliki karakteristik berupa wilayahnya yang sering terjadi hujan. Selanjutnya ada ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan biasanya kalau kita sedang membicarakan mengenai wilayah, suka banyak istilah yang sebenarnya mirip dan seringkali keliru definisinya. Misalnya, ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Seringkali kita menganggap beberapa di antaranya sama. Tapi sebenarnya semua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, sekalipun semua istilah tersebut sama-sama menunjukkan pada sebuah tempat di permukaan bumi. Nah, apa aja sih perbedaan semua istilah itu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada ruang. Ruang adalah bagian permukaan bumi yang dapat terdiri dari daratan dan perairan. Ruang merupakan istilah umum untuk suatu bagian di bumi
yang belum ada klarifikasi apapun. Kalau lokasi adalah posisi pada ruang permukaan bumi. Jadi, kalau kita mengambil kota Bandung sebagai ruang di permukaan bumi, lembaga merupakan salah satu lokasi yang terdapat dalam ruang tersebut. Sementara wilayah, yang dari tadi kita bahas dari awal, wilayah adalah ruang permukaan bumi yang memiliki persamaan atau homogenitas, baik yang sifatnya formal atau fungsional. Istilah lain dari wilayah ini adalah region. Nah, kalau daerah adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif. Misalnya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua daerah itu memiliki batasan-batasan wilayah yang ditentukan secara administratif. Terakhir, ada kawasan. Kawasan adalah bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Misalnya di wilayah kota, kita memiliki kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan perkantoran. Sementara di hutan, kita memiliki kawasan hutan lindung dan kawasan cagar alam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup melakukan aktivitas meliputi ruang darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas, sedangkan penataan ruang adalah suatu kegiatan dalam mengatur tempat hidup makhluk hidup. Tujuan tata ruang. Ada dua tujuan tata ruang. Yang pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, ada terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SDA atau sumber daya alam. Lalu, ada faktor penataan ruang. Yang pertama, kondisi fisik wilayah negara. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Yang ketiga, keadaan ekonomis, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu yang terakhir, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.